Sip. Lagi. Pele. Siang kami dari kelompok Indo akan dilakukan kelompok Indo. Saya dan anggota saya dari Oki, Andi dan juga Bayu yang akan menjelaskan setelah saya. Kelompok Indo atau yang lebih dikenal dengan sistem sebutan Indo adalah proses demokrasi menggunakan antar musuh menggunakan grafik. Demokrasi Indo atau revolusi dari MS itu sebuah sistem yang berbasis modus dan teks dan personal. Indonesia pertama diperkenalkan pada 10 November 1983 sebagai baru keluar bahkan pada bulan November 1985. Beberapa Windows kemudian terus berkembang dan dapat menguasai penggunaan demokrasi hingga mencapai 90%. Sejarah Microsoft Windows akan dibacakan dengan Action. saya kayak yang dikatakan mengucapkan sejarah Microsoft Windows yang pertama. Microsoft Windows 1. Versi pertama Microsoft Windows yang disebut Microsoft Windows 1.0 dirilis pada tanggal 20 November tahun 1985. Yang kedua ada Windows 2.x. Windows versi 2 pun muncul kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 1987. Dan yang ketiga ada Windows 2.1x. Yang keempat ada Windows 3.0. Yang kelima Windows beralih sementara ke OS versi 2 selama pertengahan hingga akhir 2019. Microsoft dan IBM bekerja sama dalam menawarkan ekosistem operatif penerus web yang disebut dengan IBM OS versi 2. OS 2 dapat menggunakan semua kemampuan yang ditawarkan oleh mikroprosesor Intel 502 GB dan mampu mengakses memori hingga 16 GB. Lalu ada Microsoft Windows for Workbooks, ada Microsoft Windows NT, dan Microsoft Windows 95 yang dirilis pada tahun 1995. Selanjutnya ada Windows NT 4.0. Kami Windows NT 4.0 dirilis Windows 98 pada tanggal 25 Juni tahun 1998. Selanjutnya ada Windows 2000 dan Windows ME. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember tahun 2000 dirilis Windows XP dan Windows Server 2003. Tahun 2003 dirilis Windows Vista dan yang terakhir ada Windows 7. Dan sekarang akhir-akhir ini sudah dirilis tadi Windows 8. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Sio. Saya akan menjelaskan permasalahan Windows. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan Windows XP. Pertama-tama yang Mbak siapkan itu sebuah PC atau laptop dengan video atau sebelum dan sebuah kaset Windows XP sudah pasti yang resmi, yang bergaransi gitu. Itu saya beli toko pasar-pasaran 120.000, mungkin bagus kalau pertama-tama cara misalnya adalah memasukkan CD ke dalam CD room menggunakan tombol pertama kita hanya buka. Nah, setelah itu selesai, baru kita membuting restart komputer untuk memasuki ke dalam isi tersebut. Setelah menunggu sistem configuration Windows, kita otomatis menunggu selama minimal mungkin kalau cepat 7 menit
mungkin misalnya habis itu dari habis 500 giga kita bagi 250 giga untuk lokal C dan lokal D. Lanjut, tapi sebelum kita untuk membuat aktivitas dulu, kita harus pengosongan semua partisi yang ada di dalam tersebut. Apabila hal tersebut sebelumnya tidak ada isinya, kita mengerjakan itu. Nah, selanjutnya ada proses penginstalan. Setelah itu next dan install. Kira-kira menunggu waktunya kurang lebih 15-30 menit untuk menginstal tersebut. Setelah next step dan yang agak lama, kita masuk ke dalam pembagian waktu. Kalau pembagian waktu kita waktu sesuai dengan kita Jakarta bahwa Indonesia KSM atau jam atau tambah. Next step lagi bernama kita kan masuk di user. Nama user kita kalau bisa menggunakan password. Dan setelah itu komputer akan mereka kembali. Setelah mereka kembali, komputer akan masuk otomatis ke desktop. Nah, desktop itu ada berbagai dunia seperti panduan bagaimana kita menggunakan file explorer, masuk ke start menu atau besok. Tapi bisa untuk kita next dan selanjutnya. Oke, sekarang hanya itu saja kita kalau kita mencari misalnya. Sekarang apa namanya? Pengurangan dan sebagian hidup dan akan dibacakan oleh Bayu Setiawan Prabowo. Jadi sini akan menerangkan kelemahan dan kelebihan Windows. Sebelumnya saya akan menjelaskan Microsoft Windows itu apa. Microsoft Windows adalah sistem operasi komputer berbasiskan GUI yang paling banyak digunakan oleh user di dunia. Awal mula munculnya Windows yaitu dari GDOS yang kepanjangannya yaitu Quick and Dirty Operating System yang ditulis oleh Tim Peterson dari Digital Computer pada tahun 1980. Kemudian Bill Gates dari Microsoft membeli lisensi GDOS dan pada tahun 1981 diganti nama menjadi MS-DOS. Dan sekarang perkembangan Windows mengalami perubahan yang signifikan. Awal mula munculnya Windows, adapun keunggulan dan kelebihannya sebagai berikut. Kelebihan. Yang pertama, sistem operasi yang user friendly. 2. Dukungan hardware yang lengkap aplikasi bagi platform Windows lebih banyak. 3. Memiliki pengaturan kontrol akses yang canggih dibandingkan dengan sistem operasi yang lain, dikarenakan tidak semua orang dapat mengakses data secara bebas terhadap semua objek tertentu. Yang keempat, mendukung sistem berkas pasti dengan format FAT, FAT16, FAT32, STFS, juga ISO 9660. Yang terakhir, mendukung sistem berkas terestriksi atau IFS. Sistem ini digunakan untuk memproteksi data-data agar tidak dapat dibuka oleh user lain, apalagi komputer lain. Dan selanjutnya kelemahannya. Yang pertama, mudah sekali tertular virus. Yang kedua, harga lisensi terlalu mahal dan tidak dapat dijangkau oleh user secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tidak ada efek 3 dimensi dan memiliki resolusi gambar yang rendah. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Yang benar hanya datang dari teman dan yang salah datang dari kita. Ya, dari kelompok kami. Salam.